Bisa disebutkan nama panjangnya siapa, Pak? Iya, penerbit Ya, tanggal lahirnya? 16 April 98. Ada keluhan apa? Saya tapi perutnya sakit. Oke, kita CT scan dulu ya. Ya. Ya Mbak, saya Budi. Saya akan melakukan tindakan CT scan berdasarkan permintaan dari dokter. Sebelumnya saya mau konfirmasi kembali, Mbak tidak ada benda logam yang menempel di badannya kan? Sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, sekarang Mbak bisa tidur di sini dengan kepala di sini dan kaki yang di sana ya. Silakan Mbak, tiduran. Kepala di sini, kaki di sana. Silakan. Posisi relax, tangannya ke atas. Sebelumnya saya kasih dulu Mbak ya. Biar saya Mbak, ini saya selimutkan dulu supaya tidak ini ya Mbak. Sebelumnya. Ya Mbak, nanti ada aba-abanya ya. Tarik nafas, keluarkan, tahan. Mohon diikuti ya Mbak ya. Untuk pemeriksaan CT scan abdomen, ini kita masukkan data pasien terlebih dahulu. Oke, baik, ini saya akan coba mulai dengan data dummy untuk abdomen. Abdomen. Oke, selanjutnya yang harus kita isi adalah yang bertanda bintang seperti ini. Jadi artinya adalah ini merupakan isian atau kolom yang wajib kita isi. Untuk pasien ID, oke, birth of date dari bulan, hari dan tahun. Tuh. Lalu seksnya kita contoh ambil female. Lalu untuk ukuran kita ambil metrik dengan ketinggian katakanlah 154 dengan beratnya 50. Oke. Jika sudah, maka hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita memilih tombol exam. Ada di sudut kanan bawah ini. Tampilan selanjutnya akan muncul setelah exam tadi, maka terlihat tampilan seperti ini ya. Kita dengan contoh pasien abdomen, nama pasiennya, ada pemilihan protokol ya. Di sini bisa kita lihat body part yang ada di monitor. Yang kiri merupakan pemeriksaan rutin ya, sementara yang kanan body part ini merupakan pemeriksaan vaskuler. Ini bisa diinisialkan dengan yang terlihat adalah pembuluh darah ya. Baik, karena kita akan sekarang mempelajari body part abdomen, maka pilihannya akan diambil body part. Di sini ada abdomen, kita klik abdomen. Nah, dari tampilan abdomen ini bisa dilihat di sudut kanan agak ke tengah ya, protokol abdomen rutin. Ada juga protokol abdomen kontras, protokol abdomen kontras multifase. Kita ambil salah satu contoh merupakan protokol abdomen rutin, yang mana protokol abdomen rutin ini terdiri dari topogram ya, pengambilan topogram, lalu abdomen tanpa kontras dan abdomen dengan kontras media ya. Kita akan pilih protokol abdomen ya. Setelah diklik protokol abdomen, kita masuk ke bagian bawah add protokol. Baik, setelah protokol dipilih, hal yang harus kita lakukan adalah
melakukan pilihan oke, dengan di sini sebagai orientasi bahwa objek yang masuk ke dalam gantry head first supine, ya. Nah, dari sini kita bisa merubah untuk posisi pasien apabila protokol di satu rumah sakit memang mengharuskan atau mencatat bahwa pasien atau body part yang masuk ke dalam gantry merupakan feet first supine, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ilustrasinya adalah head first supine, ya. Sementara ini bisa kita rubah di sini dengan feet first supine. Sebagai catatan, dengan alat CT scan yang ada saat ini, pasien tidak harus diposisikan head first supine atau feet first supine. Artinya adalah mungkin di suatu saat ada pasien yang punya keluhan atau tumor di daerah punggung, sehingga pasien tersebut tidak mampu untuk berada pada posisi yang standar, yaitu supine. Dengan posisi atau kondisi tersebut kita bisa merubah posisi pasien, ya, dengan merubah di kiri atas menjadi feet first prone, ya. Atau misalnya pasien itu tidak bisa supine atau prone, maka kita juga bisa merubahnya dengan dahulu masuk ke dalam gantry dengan posisi lateral kanan. Atau kebalikannya, pasien masuk kaki terlebih dahulu dengan lateral kiri. Tinggal kita kembalikan kepada pasien di manakah posisi yang menurut pasien itu merupakan posisi yang paling nyaman. Karena memang kita harus mengutamakan kenyamanan pasien, ya. Tapi kalau misalnya pasien tidak ada kendala dengan posisi tidur, maka kita kembalikan ke protokol semula, yaitu feet first supine, ya. Dari tampilan yang ada di monitor kanan ini atau di tengah, ya, bisa kita lihat ada 4 ilustrasi tabung atau X-ray, di mana 3 diantaranya itu tidak dalam keadaan aktif. Bisa dilihat di sini dengan warna yang putih yang aktif, ya. Artinya adalah bahwa nanti topogram yang akan dihasilkan merupakan topogram AP atau dari anterior posterior, karena arah tabung ada di anterior dari pasien. Sementara arah pergerakan meja pemeriksaan yaitu dari kaudal ke arah kranial atau kaudokranial, ya. Nah, apabila sudah, maka di sini bisa dilihat juga length dari protokol abdomen, ya. Ini bisa kita sesuaikan tergantung panjang atau pendeknya abdomen atau organ pasien, ya. Jadi fungsi dari topogram length ini merupakan pengaturan seberapa panjang atau pendeknya topogram yang akan kita lakukan. Untuk pasien-pasien anak-anak bisa lebih kecil dari 512 mm, entah bisa dengan menggunakan 256 atau 128 jika pasiennya adalah merupakan pasien infant atau bayi, ya. Ini bisa kita sesuaikan. Karena yang kita berasumsi sebagai pasien dewasa, maka protokol yang kita pilih adalah 512 mili. Ya. Di bawahnya juga bisa terlihat ini CTDI volume dengan satuan miligray, lalu DLP, besaran MA dan KIVI yang akan digunakan pada pemeriksaan CT scan abdomen ini. Nah, ini merupakan yang terakhir scan time untuk pasien abdomen dengan panjang 512 topogram sebanyak atau selama durasinya 3,32 second, ya, atau 3,32 detik. Selanjutnya bisa dilihat di protokol bahwa di sini ada abdomen, lalu ada abdomen kontras media, rekonstruksi dan close, ya. Artinya bahwa protokol yang akan kita lakukan di sini pertama topogram, kita melakukan topogram, ya, dengan hasil nanti adalah abdomen dengan tampilan antero posterior, lalu kita lakukan pre-kontras, selanjutnya diakhiri dengan abdomen kontras media, ya. Kalau misalnya pengaturan ini sudah selesai atau sudah sesuai, ya, yang harus kita lakukan adalah memilih pilihan confirm. Setelah confirm, maka yang harus kita lakukan adalah pilihan go. Setelah kita memilih go, maka alat akan memberikan notifikasi di bagian kiri bawah press start scan. Nah, dari press start scan ini kita tinggal menekan
tombol X-ray yang ada di meja pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan topogram, maka kita akan mendapatkan bagian organ abdomen yang mencakup middle dari paru atau pertengahan paru. Ini sesuai dengan saat kita melakukan positioning pasien di awal, ya. Dengan panjang 512 mm, maka akan didapatkan dari lapisan paru bagian ini, bagian atas ini hingga bagian bawah. Ya. Ini bisa kita lihat dengan topogram yang juga mencakup gambaran abdomen dengan posisi AP atau anterior posterior seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi. Baik, pada tampilan ini kita bisa melihat tampilan 3 dimensi atau multiplanar reconstruction atau rekonstruksi, ya, yang mana di bagian kiri atas kuadran atau kiri atas itu bisa dilihat tampilan abdomen dengan proyeksi aksial atau transversal, yang mana aksial atau transversal adalah potongan atau irisan membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Di kuadran kanan atas kita bisa lihat di sini merupakan tampilan atau irisan rongga abdomen atau bagian abdomen dengan tampilan koronal, yaitu potongan yang atau irisan yang membagi tubuh menjadi 2 bagian antara depan dan belakang. Sementara di bagian kiri bawah atau kuadran kiri bawah di sini bisa kita lihat bagian atau irisan penampang sagital, yang mana sagital adalah irisan atau potongan yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, ya. Sementara di kuadran kanan bawah ini bisa kita lihat merupakan representasi gambaran dari abdomen dengan berupa tampilan VRT, ya. Ini apabila kita mainkan mouse-nya atau kita gunakan mouse-nya, klik kanan, kita bisa menggerak-gerakan tampilan VRT ini, ya, memutar 360 derajat atau membalikan gambaran VRT ini, ya. Apabila kita klik mouse tengah, maka ini akan merubah window, ya, menjadi window dari jaringan lunak, ya, menjadi menghilangkan jaringan lunak tadi, menampilkan bagian organ dalam sampai ke bagian tulang, ya. Nah, untuk diketahui bahwa pemeriksaan yang ada di sini merupakan atau tampilan yang ada di monitor ini merupakan abdomen tanpa pemberian kontras media, entah itu kontras media oral maupun kontras media intravena. Untuk proses pemeriksaan selanjutnya, setelah kita dapatkan data gambar dari pemeriksaan CT scan abdomen, ya, kita akan melakukan proses printing. Yang akan kita lakukan dari pemeriksaan CT scan abdomen ini adalah kita ke arah kiri memilih pilihan parallel range, ya. Kita buka pilihan parallel range. Lalu di sini kita dapatkan beberapa parameter atau tampilan. Di kiri atas merupakan irisan atau tampilan penampang koronal, bagian tengah merupakan penampang aksial, dan bagian kanan merupakan penampang sagital. Nah, kalau kita ingin melakukan post processing, ya, kita akan mengarah ke bagian kanan bawah, ya, dimana di sini masih tertera slice thickness atau image thickness sebesar 0,5 mili. Nah, hasil dari 0,5 mili atau scan awal tadi ini bisa kita rubah menjadi potongan atau irisan atau slice thickness yang sesuai dengan protokol yang ada di rumah sakit. Untuk secara umum, image thickness atau slice thickness pemeriksaan abdomen bisa berkisar antara 5 hingga 8 bahkan 10 mili, ya. Karena pasien dewasa, protokol yang bisa kita lakukan atau yang biasanya dipilih adalah sebesar 8 mili. Sehingga kita rubah di sini 8, ya. Nah, di sini ada distance between image ini merupakan
jarak antara slice pertama dengan slice selanjutnya yang itu sebesar 8 mili ya. Nah, dari sini bisa kita lihat di kiri atas angka 1 dan di bawah angka 23. Artinya bahwa slice yang akan dilakukan atau dipilih ini sebanyak 23 kalau rentangnya hanya dari batasan atas ini sampai batasan bawah. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan pemilihan hingga batas akhir dari pemeriksaan abdomen tadi, maka kita akan sesuaikan ya. Kita gerakan mouse ini ke atas dan ke bawah untuk semakin memperbesar atau memperbanyak jumlah slice. Ini bisa kita kunci dulu ya, 23 ini dengan merubah ini berarti kita rubah menjadi 8 ya. Ini kita buka sehingga jumlahnya akan lebih banyak ya. Bisa dilihat dengan semakin bertambahnya jarak ya, di sini jumlah slice-nya juga akan semakin bertambah ya. Di sini yang tadinya 23 menjadi 32 untuk saat ini. Nah, karena areanya mencapai area simfisis pubis, rongga abdomen ya, maka kita sesuaikan dengan batasan area di abdomen tersebut. Baik, untuk saat ini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan abdomen, sehingga batasan pemilihan area yaitu mencakup tepi atas diafragma tidak sampai terpotong ya. Tepi atas diafragma tidak sampai terpotong. Ini pada saat kita melakukan pemilihan atau perubahan bisa dilihat tampilannya ada di kuadran kiri bawah ya. Kita lihat agar diafragmanya tidak terpotong. Kalau ini masih terpotong, lihat hepar ya, kita naikkan lagi sehingga diafragma itu tidak terpotong. Nah, ini merupakan bagian atas atau bagian awal dari pos rekonstruksi potongan aksial. Sementara bagian bawahnya ini bisa juga kita sesuaikan dengan klinis. Apabila abdomen secara umum maka bisa kita letakkan di daerah ini. Sementara kalau misalnya ada kelainan atau tumor yang sampai ke daerah simfis pubis atau bahkan lebih dari simfis pubis, maka kita bisa menyesuaikan scan di daerah tersebut. Pada saat batasan atas dan batasan bawah sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan klinis, maka yang perlu kita lakukan adalah penyimpanan data atau penyimpanan gambar tadi dengan memberikan nama pada series. Ini bisa dicontoh aksial abdomen no CM, karena memang pemeriksaan yang tadi kita lakukan adalah pemeriksaan abdomen tanpa kontras media. Nah, pada saat ini sudah dilakukan, maka kita tinggal menekan tombol atau pilihan accept. Nah, dari pilihan tersebut atau dari tahapan tadi terakhir, maka di sini akan muncul hasil pemilihan atau hasil gambaran yang kita buat dengan nama aksial abdomen no CM. Setelahnya baru kita close. Untuk proses filming ya, dari gambaran yang tadi sudah kita save, di sini bisa kita lihat aksial abdomen no CM ya. Kita bisa mengklik kanan lalu melakukan pilihan menjadi print series. Ya, di sini akan langsung masuk ke bagian printing. Di sini bisa dilihat ada beberapa lembar. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 4, 5, 6, 7 lembar. Ya, pastinya kita tidak akan melakukan print out film tanpa kontras abdomen ini atau abdomen tanpa kontras ini menjadi 7 lembar. Melainkan ini bisa kita atur layout galeri untuk filmingnya atau printingnya ya. Dengan cara melihat di layout galeri, kita bisa memilih pilihan menjadi 5x6 atau 5x7. Ya, ini sebelumnya kita lakukan select series, select all ya. Lalu di sini galerinya kita pilih menjadi 5x6 atau 5x7. Disesuaikan dengan SOP atau standar prosedur operasional yang ada di rumah sakit masing-masing ya.
Catatannya adalah kita buat pilihan 5x6 atau 5x7 atau format berapapun itu dengan dasar adalah bahwa gambar yang nanti dihasilkan pada proses pemilihan layout itu masih dinilai cukup informatif untuk bisa dilihat oleh baik dokter radiolog maupun dokter klinisi. Ya, di sini kita tinggal melakukan pemilihan gambar ya. Selain itu untuk melakukan pergeseran gambar yang ada di masing-masing film ini, kita bisa dengan memilih klik kanan tadi ya, lalu select series. Tujuannya adalah agar semua gambar bisa kita perlakukan dengan hal yang sama. Artinya apabila kita ingin melakukan pergeseran gambar, kita cukup memilih satu gambar ya. Begitu juga dengan memilih atau melakukan perubahan perbesaran gambar ya. Untuk pergeseran gambar, mouse atau kursor ini bisa kita arahkan ke arah tengah dari kotak yang ada di salah satu lembar film ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat adanya garis panah ke atas, ke bawah, kanan dan kiri. Pada saat mouse kiri kita tekan dan kita tahan, kita lakukan pergeseran ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Ini semua gambaran terpilih akan diperlakukan hal yang sama ya. Selanjutnya pada saat kita ingin melakukan pembesaran gambar, hal yang sama pun akan kita lakukan dengan cara meletakkan kursor itu di sisi kotak ya. Sehingga di sini akan terlihat dua kotak ya, satu kecil, satu besar. Fungsinya adalah untuk memberikan perubahan gambar menjadi besar atau menjadi kecil. Apabila gambar ini sudah kita sesuaikan, pemilihannya kita atur ya, mana kebutuhan klinisi disesuaikan dengan kelainan yang ada pada pasien. Jika format ini sudah dinilai cukup, maka kita tinggal melakukan proses printing dengan menekan tombol print di sini ya. Tentunya dengan pemilihan printer yang sudah ada di alat masing-masing. Demikian.